Amitofo, maaf sekali sudah lama Su tidak berceramah berbagi Buddha Dharma karena Sepuh dalam keadaan batuk selama sebulan ini. Jadi sekarang ini Sepuh akan kembali membahas tentang ini buku ini, Kuai Li Luan Shen. Kuai Li Luan Shen itu tentang membahas tentang hal-hal aneh yang mungkin kita temukan atau mungkin kita hadapi. Jadi sekarang ini kita akan membahas tentang 为什么往生者亲人会托梦变鬼了吗？ Kenapa keluarga kita yang telah meninggal bisa mendatangi kita melalui mimpi? Apakah karena mereka telah menjadi hantu? Jadi menurut Buddhis kalau kita sudah meninggal karena kita tidak memiliki badan jasmani itu, kita akan terakhir tuniba lahir kembali di 6 alam. Jadi kita akan bahas setiap alamnya, alam mana, kelahiran di alam mana yang bisa memberi kita mimpi, yang bisa mendatangi kita melalui mimpi. Pertama melalui makhluk dewa di alam dewa. Di alam dewa itu kita ketahui bahwa mereka terakhir karena memiliki karma baik yang berlimpah, karma baik yang sangat banyak. Jadi mereka terakhir di alam dewa karena semasa hidupnya mereka menjalankan Pancasila, mereka suka berdana, mereka tidak kurang memiliki rasa cemburu, iri hati mereka selalu bersuka cita. Jadi setelah meninggal mereka terakhir di alam dewa. Jadi alam dewa itu mereka sedang menikmati karma baik mereka, memiliki tubuh yang indah, tubuh yang sempurna, rupawan, memiliki makanan yang sesuai mereka inginkan, pakaian, alam yang indah. Jadi tidak mungkin mereka mencari keluarganya melalui mimpi untuk dibantulah untuk segala hal supaya mereka jadi ibaratnya alam dewa itu sudah bahagia, dia tidak akan turun ke alam manusia yang kacau balau ini, yang kacau balau, jorok, kotor. Jadi mereka sedang menikmati karma baik, mereka tidak akan mendatangi keluarganya melalui mimpi. Atau alam berikutnya alam hewan. Alam hewan itu kenapa seseorang bisa terakhir di alam hewan itu karena kebodohannya. Misalnya semasa hidupnya dia suka bermabuk-mabukan, suka memakan obat, memakan racun itu yang menurunkan kesadarannya, bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak bertanggung jawab semasa hidupnya, tidak memelihara keluarga, tidak memelihara orang tua, suka macam-macam, tidak menghormati orang tua. Jadi ini misalnya mereka melakukan tindakan yang seperti binatang, tidak mengikuti aturan atau moral. Jadi orang tersebut akan lahir di alam binatang. Alam binatang itu hidup berdasarkan nalurinya saja, yaitu makan, tidur, dan berkembang biak. Jadi ini karena kebodohan mereka tidak akan mencari tahu masalah mereka. Seperti babi semasa hidupnya mereka makan dengan gembira, bersenang-senang. Mereka tidak mengetahui pada suatu hari yang pemberi makan itu akan memotong dia. Jadi ini adalah kebodohan. Karena kebodohan maka kita lahir di alam binatang. Jadi tidak akan bisa memberi mimpi, mendatangi kita melalui mimpi. Kalau di alam manusia masih memiliki akal budi. Kita mengetahui bahwa masalah kita sehari-hari itu tidak bisa terselesaikan dengan hanya mimpi, di dalam mimpi. Karena kita memiliki akal budi, kemampuan, semangat, kebijaksanaan untuk belajar menyelesaikan masalah-masalah sendiri. Jadi alam manusia tidak tidak mendatangkan keluarganya melalui mimpi. Alam neraka tidak bebas sama sekali. Mereka di alam sana tidak bisa permisi, izin sebentar, sehari, 2 hari, seminggu untuk pulang ke rumah, memberi mimpi kepada keluarganya. Alam dewa itu selama 24 jam tidak ada hentinya mereka akan menerima siksaan. Jadi tiada kebebasan sama sekali. Jadi yang mungkin mendatangi kita di
adalah keluarga kita yang telah lahir di alam hantu. Alam hantu karena kenapa seseorang itu bisa terlahir di alam hantu? Karena semasa hidupnya dia tidak suka atau jarang berbuat kebajikan. Dia tidak suka berdana, memberi, membantu orang kesusahan. Tidak mau memberi dana kepada orang yang patut diberi dana. Misalnya guru, anggota sangga, orang tua, mereka mengabaikan hal itu. Dan tidak suka melihat orang lain melakukan perhormatan atau persembahan kepada guru atau kepada anggota sangga. Mereka juga tidak suka melihat orang-orang membantu yang sedang kesusahan, memberi makan, memberi dana kepada panti asuhan anak asuh orang miskin. Karena kekikiran mereka tidak suka melakukannya sendiri dan tidak suka melihat orang lain melakukannya. Karena hal ini kekikirannya, maka dia tidak memiliki karma baik sehingga terlahir di alam hantu. Jadi dia mendatangi kita melalui mimpi karena apa? Supaya diberi makan. Karena di alam hantu itu tidak ada karma baiknya, dia kelaparan, tidak mendapatkan makanan. Maka dia mendatangi keluarga untuk meminta makanan, untuk meminta pakaian, dan untuk didoain, untuk dibacakan sutra, didoain, karena karma buruk mereka sangat sedikit, sangat tipis sekali. Jadi bagi kita keluarga, mungkin kita bermimpi keluarga yang telah meninggal, atau yang baru meninggal, atau yang telah lama meninggal, atau kita bermimpi bahkan orang yang tidak pernah kita ketahui, tidak pernah kita kenal. Jadi yang tidak kita kenal itu mendatangi kita melalui mimpi itu kebanyakan adalah leluhur kita kehidupan sebelumnya, atau orang tua kita, atau leluhur kita, walang ekong ma zuxian, leluhur kita, atau orang tua atau keluarga kita di kehidupan sebelumnya. Mereka hanya bisa mencari yang berhubungan karma dengan dirinya sendiri. Jadi karena kita ada keluarganya, atau bahkan anaknya, anak kehidupan sekarang atau kehidupan sebelumnya, atau leluhur kita. Jadi mereka meminta tolong dengan kita. Jadi bagaimana kita menolongnya? Pertama, kita bisa mengundang anggota sangga untuk memberi persembahan makanan, menerima persembahan makanan kita, atau persembahan jubah atau pakaian atau kebutuhan sehari-hari, atau untuk kita mengundang mereka untuk membacakan parita, membacakan sutra seperti yang cocok untuk orang meninggal, misalnya bikin tamongsan atau san sesinian, atau bagi kita sendiri kita bisa membacanya sendiri di rumah, misalnya membaca Amito Jing, Sutra Amitabha, atau Pumenping, atau sutra yang berhubungan dengan Kuan Im, atau kita hanya nianfo, melafalkan nama Buddha. Jadi ini sesuaikan dengan kemampuan kita, tapi kita harus melalui cara yang benar untuk membantu keluarga kita. Jadi misalnya kita bermimpi keluarga kita meminta baju, kita jangan membakar kertas-kertas yang sangat banyak, karena itu tidak ada pahala kebajikannya. Siapa yang mendapat untung? Hanya yang menjual dan yang membuat kertas itu. Mereka yang kita lakukan untuk menambah pahala kebajikan adalah membantu orang yang kekurangan, yang miskin, memberi persembahan kepada yang patut diberi persembahan, yaitu guru atau anggota sangga seperti bante atau suhu. Jadi kalau membakar kertas itu tidak ada pahalanya, karena tidak membantu yang kesusahan dan tidak memberi persembahan kepada yang patut dihormati. Jadi kita bisa melakukan ini, memberi persembahan kepada sangga, kepada bante, kepada suhu, membantu fakir miskin, membantu panti asuhan, panti jompo, memberi mereka pakaian, makanan, kebutuhan sehari-hari. Terus kita sendiri bisa mengundang sangga untuk membacakan sutra, atau kita membaca sendiri atau melafalkan nama Amitabha, nama Buddha. Setelah itu kita harus berusaha fangxia, melepas. Kita jangan karena mimpi maka kehidupan kita terbawa, kehidupan sehari-hari kita menjadi kacau, kita menjadi sedih, stres yang berlebih-lebihan, memikirkan keluarga kita, memikirkan pasangan hidup kita, mereka apakah sedang menderita ataukah sedang
tak bisa terlepas dari penderitaan. Tidak, kita setelah kita melakukan semua itu, kita harus berusaha fangsya, melepas. Karena kehidupan kita di dunia nyata ini harus kita lakukan sehari-hari. Kita harus hidup sebaik-baiknya untuk kehidupan kita sekarang dan untuk orang sekitar kita. Semoga membantu.